Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua daripada surah Al-Fatihah ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang para ulama mengatakan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu kadang-kadang hukumnya wajib. Contohnya seperti apa? Seperti sedang sembahyang kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu wajib pada saat kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau tertinggal itu maka tidak sah sembahyang kita. Dan kemudian yang wajib lagi mengucapkan Alhamdulillah pada saat khutbah Jumat. Nah, kalau seandainya kita mendengarkan khatib Jumat mengatakan Alhamdulillah, nah itu hukumnya wajib. Dan ada lagi Alhamdulillah itu mengucapkannya hukumnya sunat seperti waktu khutbah nikah. Kalau kita menghadiri acara pernikahan ada khutbah ucapkan Alhamdulillah maka hukumnya sunat. Sehingga memulai doa dengan Alhamdulillah itu juga sunat. Tapi sebagaimana doa itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ataupun mau pakai A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Kemudian dilanjutkan seterusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tiap-tiap doa yang dimulai yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka doa itu tidak tertolak. Dan kemudian ketika kita mengakhiri doa itu dengan mengucapkan Alhamdulillah maka itu hukumnya sunat. Adapun lagi seperti sesudah makan, sesudah minum dan lagi kita mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak menjahatkan kita akan orang lain maka hukumnya sunat juga kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, cuman orang lain ini sedang sengsara, maka sebaiknya jangan kita ucapkan itu di mulut Alhamdulillah. Kenapa? Karena orang di sekitar kita sedang mendapat musibah. Pernah dikatakan salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Sari As-Saqati semasa dengan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ujar beliau, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah selama 30 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara aku mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa kisahnya? Ujar beliau, suatu hari aku sedang sembahyang di masjid. Selesai sembahyang, datang orang mengabarkan kepadaku, Assalamualaikum tuan, itu pasar kebakaran. Habis semuanya toko-toko yang terbakar. Tapi toko engkau wahai imam tidak ikut terbakar. Selamat. Maka aku pun mengucapkan Alhamdulillah. Nah, setelah itu aku kepikiran dengan ucapan Alhamdulillahku tadi. Aku mengucapkan Alhamdulillah itu di atas penderitaan orang lain. Maka mulai saat itu aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun atas ucapanku mengucapkan Alhamdulillah itu. Karena apa? Aku khawatir maksudku mengucapkan Alhamdulillah itu aku hanya mementingkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tokoku selamat, tapi aku lupa memikirkan ribuan toko-toko yang terbakar. Nah, jadi ucapan Alhamdulillah ini pun ada aturan-aturannya juga. Dan mengucapkan Alhamdulillah bisa makruh hukumnya bila mana mulut kita ini ada najis atau kita ini berada di tempat-tempat najis, tempat-tempat yang kotor. Dan Alhamdulillah ini kita ucapkan bisa juga menjadi haram bila mana kita gembira dengan maksiat. Contohnya ada orang menang berjudi, diucapkannya Alhamdulillah. Ada orang selesai minum arak, diucapkannya Alhamdulillah. Nah, ini adalah ucapan Alhamdulillah bukan menambah pahala, justru malah menambah dosa kepada yang mengatakan. Sehingga ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin itu kadang-kadang di dalam beberapa keadaan tertentu kita ucapkan sahaja Alhamdulillah, kemudian ujungnya kita ganti tergantung dengan keadaan-keadaan yang menuntun kita. Contohnya seperti kita habis bangun tidur, maka baginda Rasulullah mengajarkan kalau kita bangun tidur apa yang kita baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, jadi ketika kita hendak mengetahui apakah hati kita ini kontak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah hati kita ini selalu berada dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, nah cara mengetahuinya salah satunya adalah bila orang itu bangun daripada tidur, ia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Artinya apa? Orang yang bangun daripada tidurnya, ia tidak ada pikiran lain yang dipikirkannya selain daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, ucapannya langsung memikirkan Allah. Itu menunjukkan bahwa hati orang ini hidup sebenarnya. Kalau orang-orang yang hatinya sibuk dengan hal-hal duniawi, mungkin pas saat bangun tidur tidak sempat mengucapkan Alhamdulillah. Pasti ada saja yang dipikirkannya, ada saja yang dicarinya. Itu kita merasakan. Dan bila kita menilai diri kita sendiri ketika kita bangun daripada tidur, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan. Kalau hati kita ini hidup dan ingin hendak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ini merasakan nikmat Allah itu masih ada sama kita, seperti nikmat kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala
ta'ala kehidupan, pasti kita akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun langsung mengucapkan ketika bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan ada pun lagi ketika kita keluar dari kamar mandi, apa kita katakan? Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'aza wa 'afani. Dan ketika kita sesudah makan, sekurang-kurangnya kita mengucapkan alhamdulillah. Adapun lagi lebih baiknya kita ucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min khairi haulin minni wa la quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang makan sesudah makan ia mengucapkan alhamdulillah dan kemudian doa tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepadanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Udahlah kita ini kenyang, alhamdulillah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pun lagi ketika kita selesai memakai pakaian, apa kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min khairi haulin minni wa la quwwah. Maka ketika kita berdoa dengan demikian, kita pun akan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga begitu banyak sekali cara untuk melebur dosa, banyak jalan-jalannya, sehingga dosa-dosa kita itu bisa terhapuskan kalau kita ini mahu mengamalkan dan kita mahu belajar dan menganggap hal-hal yang sebenarnya sepele, hal-hal yang sebenarnya kecil, hal-hal yang sebenarnya remeh itu bisa juga menghapuskan dosa-dosa kita. Maka mulai daripada kecil, hendaknya kita bisa mengamalkan hal-hal demikian itu sehingga dibiasakan untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak kita, supaya nanti kalau kita sudah tua, kita jadi ingat, terbiasa dengan hal-hal kecil tersebut, dan insya Allah akan mendapatkan berkah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita mengamalkan sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Hendak makan, hendak minum, mau tidur, mau masuk jamban, hendak berpakaian dan lain sebagainya, semua itu ada diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bacaan-bacaannya. Contohnya kalau kita ini hendak mengatakan alhamdulillah, dan lebih baik lagi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan lebih baik lagi kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, dan lebih baik lagi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal, dan lebih baik lagi kita ucapkan alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, kalau kita amalkan, kita istiqomah terus menerus membaca yang demikian itu, maka berebut para malaikat mencatat amal ibadah kita. Demikianlah menurut sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan alhamdulillah thamaniyatu ahrufin wa abwabul jannah thamaniyah, faman qala hadhihi thamaniyah anfafa qalbihi istihaqqas thamaniyati abwabil jannah. Alhamdulillah itu ada 8 hurufnya, pintu surga pun ada 8. Siapa sahaja yang mengatakan alhamdulillah dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia berhak masuk pintu surga itu. Contohnya ketika kita selesai makan, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, sambil duduk kita renungi nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sampai saat ini yang masih bisa kita rasakan. Terkhusus nikmat kita bisa makan, nikmat kita bisa menggerakkan tangan kita untuk menyuapkan makanan itu ke mulut kita, nikmat kita mengunyah makanan itu, nikmat kita menelan, nikmat makanan itu masuk ke dalam perut kita. Nah, kita renungi nikmat-nikmat itu, akhirnya kita pun mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat. Dengan demikian itu, dengan hati yang bersih dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun berhak masuk ke pintu-pintu syurga itu nantinya. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu memberikan dua makna. Yang pertama, memberikan makna kita ini menetapkan bahawa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, menetapkan bahawa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahawa kita menetapkan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni jangan memuji-muji diri kita, karena yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa dalilnya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada? Rabbil alamin, adanya alam maka adanya Allah. Karena Rabb itu artinya memelihara, mengelola, alamin, alam semesta, segala macam alam apapun, maka Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pengelolanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sekejap pun tidak akan terlepas daripada pantauan serta pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, andai kata ada batu itu terlepas daripada pemeliharaan Allah, maka dengan sekejap mata batu itu akan pecah. Andai kata ada pohon yang sekejap pun terlepas daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pohon itu akan mati. Nah, ini Rabbul Alamin, pemelihara, pengelola alam semesta. Maka dalilnya adanya Allah, adanya alam semesta.